Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini adalah pertemuan kita yang pertama ya, untuk mata kuliah sejarah sastra. Tapi sebelumnya saya telah mengirimkan rancangan materi kita dan beberapa referensi yang kita butuhkan untuk mata kuliah ini di Syam Oke ya, di kontrak perkuliahan itu. Eh, Kawan-kawan sekalian saya harapkan mencari referensi eh, dari beberapa yang telah saya sampaikan di rancangan pembelajaran kita untuk satu semester ke depan. Saya pikir banyak buku tentang sejarah sastra ya yang kawan-kawan sekalian bisa beli atau pinjam atau fotokopi ya tergantung bagaimana usaha kawan-kawan lah untuk eh, supaya ada referensi untuk mata kuliah kita ini, yaitu mata kuliah sejarah sastra. Oke, baik, kita masuk pada slide pertama tentang sastra Indonesia ya. Biasa beberapa mahasiswa saya tanya apa itu sastra Indonesia, banyak biasanya yang agak kelimpungan untuk menjawab padahal dia masuk di prodi sastra Indonesia. Ini hanya beberapa gambaran tentang apa sih itu sastra Indonesia. Ada yang berpendapat bahwa sastra Indonesia itu adalah segenap cipta rasa yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Jadi di sini ada acuan utamanya bahwa ditulis dalam bahasa Indonesia, tapi disertai dengan adanya nafas dan roh keindonesiaan serta mengandung aspirasi dan kultur Indonesia ya, di mana di dalamnya ada budaya Indonesia atau ada keinginan aspirasi dari masyarakat Indonesia. Itu yang sering juga dijadikan pengertian dari sastra Indonesia. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa sastra Indonesia itu adalah sastra yang ditulis oleh orang Indonesia. Ya, itu orang Indonesia. Ya, jadi itu acuan utamanya. Eee, Ditulis di sini acuannya bukan hanya ketika dia berada di Indonesia ya, bisa saja dia berada di luar Indonesia. Seperti beberapa karya-karya sastra N. Hadini itu, ada berapa cerpennya, dan novelnya yang, ditulis saat dia berada di Jepang. Kemudian, di sini disampaikan juga bahwa biasanya karya sastra tersebut sama sekali tidak lepas dari aspirasi keindonesiaan dan kultur Indonesianya. Jadi lagi-lagi itu aspirasi dan budaya ya, itu yang utama. Eh, ini tapi sebenarnya ini hanyalah penegasan yang menunjuk pada pengertian sastra Indonesia modern atau sastra Indonesia baru. Karena banyak sebenarnya wilayah-wilayah lain yang kemudian menjadi bagian sastra Indonesia, seperti misalnya dahulu, sastra Melayu klasik ya, yang juga adalah sastra Indonesia yang, sering diklasifikasikan sebagai sastra Indonesia lama. Ya, begitupun dengan, beberapa kesastraan, sastra daerah ya, termasuk Bugis dan Makassar. Itu juga masuk sastra Indonesia. Jadi, definisi di atas tadi hanya untuk apa ya, mengklasifikasi tentang sastra Indonesia modern. Karena kita punya produk juga sastra Indonesia lama ya, itu yang, penting untuk kawan-kawan ketahui. Kemudian karena ini mata kuliah adalah sejarah sastra, kita perlu tahu bahwa apa sih itu sejarah sastra dan kajiannya di wilayah mana dia kita pelajari. Eh, Seperti, sejarah pada umumnya, sama halnya dengan sejarah sastra, ini adalah salah satu cabang ilmu sastra. Perlu kawan-kawan pahami bahwa ilmu sastra itu cabangnya yang utama itu ada 3 ya, ada sejarah sastra, kritik sastra, dan, teori sastra. Dan salah satu yang kita pelajari saat ini adalah, sejarah sastra. Jadi saya ulang, sejarah sastra ini adalah cabang ilmu sastra yang mempelajari pertumbuhan dan perkembangan sastra suatu bangsa.
karena ini adalah sastra Indonesia berarti yang dipelajari adalah bagaimana pertumbuhan kesusastraan Indonesia, bagaimana perkembangannya sastra Indonesia. Objeknya di sini sejarah sastra ya, karena dia sejarah adalah, banyak hal ya, termasuk di sini segala peristiwa yang terjadi pada rentang masa pertumbuhannya dan perkembangan sastra suatu bangsa. Jadi kita akan mempelajari objek kajian kita di sejarah sastra Indonesia di sini adalah bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi pada sastra Indonesia. Misalnya pada angkatan Pujangga Baru, apa sih peristiwa yang terjadi di sana, ya kan? Makanya ada disebut, eee apa ya, manifesto kebudayaan, bagaimana misalnya di angkatan 45 ada gelanggang kebudayaan dan hal-hal yang lain. Jadi ada banyak peristiwa nanti jadi kita akan membahas di tiap, angkatan itu berapa peristiwa penting yang berhubungan dengan, kesusastraan. Eh, yang lain yang berhubungan dengan sejarah sastra itu banyak ya, selain tadi peristiwa yang terjadi. Termasuk di dalamnya bagaimana karya sastra itu sendiri di era itu, ya bagaimana, kehebatan, bagaimana tema-temanya dan lain-lain sebagainya, termasuk pengarangnya, bagaimana penerbitan, dan termasuk, bagaimana pandangan orang-orang atau kritikus sastra pada era tersebut. Itu juga yang akan kita bahas pada wilayah sejarah sastra. Ini beberapa ahli mengatakan, yang dimaksud sebagai, sejarah sastra ini termasuk Luxemburg itu, dia mengatakan bahwa sejarah sastra itu yang dibahas adalah periode-periodenya, aliran-alirannya, ya misalnya di periode 45 aliran apa yang muncul, individualis kah, kalau misalnya di Pujangga di Balai Pustaka bagaimana aliran-aliran di sana, romantisme kah, ya itu dipelajari juga pada wilayah ini dan bagaimana jenis-jenisnya. Ya, di era ini jenis apa yang paling banyak dominan, bagaimana jenisnya di sana, itu juga dibahas bagaimana siapa pengarang-pengarangnya, pengarang siapa yang utama, tokoh yang paling penggerak pada periode itu, itu yang terpenting juga kita bahas pada wilayah ini. Termasuk di sini reaksi pembaca ya. Bagaimana sih reaksi pembaca pada, angkatan ini, ya kan, misalnya pada Balai Pustaka, bagaimana reaksi pembaca pada novel Kasih Tak Sampai, Siti Nurbaya itu, bagaimana, belenggu, pada Pujangga Baru misalnya ditafsirkan oleh orang, reaksinya, apakah fenomenal atau bagaimana, ya kan? Nah itu yang, terpenting. Karena banyak karya-karya sastra yang, luar biasa yang menimbulkan reaksi, pembaca ya, seperti misalnya, karya sastra, Merahnya Merah karya Iwan Simatupang itu luar biasa bahkan dari kalangan ulama, itu berikan, reaksi yang, wow ya tentang karya sastra itu termasuk misalnya ateis itu, sebuah cerpen yang menurut saya sangat menarik, itu juga kita akan pelajari semua itu. Dan semua ini akan dihubungkan dengan perkembangan di luar sastra, bisa saja kita hubungkan di situ bagaimana pada wilayah sosial, ya bagaimana sih misalnya memang pada Pujangga Baru, kenapa tema-temanya misalnya tentang, kawin paksa, ya kan? Apa sih yang terjadi pada wilayah, sosial, ya kan? Dan bagaimana pandangan ideologi pada era itu, ya kan? Ya itu penting dari sudut pandang filsafat. Nah ini yang akan kita, dibahas pada wilayah sejarah sastra ya. Nah pertanyaannya sekarang, karena tadi saya katakan bahwa cabang ilmu sastra itu ada 3, ya ada, teori, sejarah dan, kritik sastra. Nah bagaimana hubungan ini? Ya, ini hubungannya sangat penting untuk kawan-kawan pahami karena dalam, teori sastra itu pasti membutuhkan sejarah sastra, begitupun sebaliknya, begitupun dengan, kritik sastra. Kalau kemudian tadi, saya katakan bahwa, 3 cabang ilmu sastra ini ya, eee, misalnya teori ya, ya teori biasanya itu Anda kan mungkin sudah kuliah sekarang saat ini teori sastra, teori itu, intinya sebenarnya membahas secara rinci tentang istilah kesusastraan. Kemudian, genre sastra bagaimana pembagiannya, kemudian kriteria-kriteria disebut sastra atau bukan, unsur-unsurnya, dan lain sebagainya. Eee, teori sastra itu biasanya, berupa bentuk rumusan-rumusan ilmiah ya tentang, bagaimana,
karya sastra tersebut dan bagaimana mendekatinya, ya kan? Misalnya, sastra itu, adalah, sebuah karya yang, mempunyai, struktur, ya berarti itu adalah bentuk rumusan, strukturalisme misalnya. Itu, jadi Anda akan mempelajari sendiri tentang itu sistematis dan metodologinya sehingga kemudian benar-benar bisa dipelajari. Itu tentang, teori sastra. Nah, sejarah sastra tadi sudah saya bahas bahwa dia membicarakan tentang masalah sastra dari sudut pandang historis, yang secara jeli mengamati ya tentang kelahiran, pertumbuhan, dan, perkembangannya, sastra dalam, suatu bangsa, yang dimiliki suatu bangsa. Sedangkan kemudian kritik sastra di sini adalah dia satu disiplin sebenarnya, khusus yang mengkaji karya sastra. Jadi bagaimana kemudian menerapkan teori-teori sastra sebenarnya pada wilayah kritik sastra, untuk kemudian kita menemukan atau menyimpulkan bagaimana sih karya sastra ini, apakah dia unggul atau misalnya, sedang-sedang saja, ataukah misalnya karya sastra ini baik, ini tergantung biasanya kritik sastra ini tergantung pendekatan yang kita pakai untuk kemudian menilai karya sastra ini. Tapi dalam wilayah penilaian kadang kita pasti kita membutuhkan teori dan kita juga kadang membutuhkan tentang, sejarah sastra, itu yang terpenting. Jadi di sini kita bisa melihat hubungannya sebenarnya bahwa ketiga cabang ini memiliki hubungan integral ya dan sinergis, saling mengisi dan, melengkapi. Artinya ketiganya tidak bisa, dipisahkan dari, karya sastra untuk mendekati karya sastra. Teori sastra itu banyak membekali sejarah sastra untuk menentukan bahwa misalnya tentang tema pada periode tertentu ya tentu kita memakai teori sastra. Itu makanya, mereka punya hubungan yang luar biasa sekali. Ya misalnya pada wilayah pembabakannya periodenya apa sih yang menjadi acuan, ya tentu kita membutuhkan teori-teori sastra untuk membuat pembabakan, periode ini. Eee, Kritik otomatis pasti dibantu oleh teori sastra. Nah, itu karena, teori-teori sastra yang kemudian dipakai untuk menerapkan, untuk melakukan kritik, itu. Sedangkan sejarah sastra itu memberikan sumbangsi pengetahuan sastra kepada teori sastra, ya dan lain sebagainya, itu hubungannya. Ini tentang hubungan ya, tentang karya sastra. Nah, sekarang kita akan masuk pada wilayah pembabakan. Oke, sekarang kita masuk pembabakan ya, atau, periode atau angkatan. Seperti tadi pendapat Luxemburg bahwa sejarah sastra itu membicarakan tentang, periode atau, angkatan-angkatan kesastraan pada, suatu bangsa ya. Nah, pembabakan itu sebenarnya atau angkatan ya, adalah istilah untuk penegasan sastra yang berbeda satu dengan yang lainnya. Misalnya pada periode angkatan Balai Pustaka itu berbeda dengan angkatan Penyangga Baru. Angkatan Penyangga Baru pasti ada perbedaannya juga dengan angkatan 45 misalnya, 66 begitu seterusnya. Nah itu. Dalam periodisasi inilah yang kemudian memunculkan angkatan ya, angkatan ini biasa dipakai untuk menyebut sekelompok sastrawan yang mempunyai, konsepsi atau ide, atau gagasan yang sama yang ingin diperjuangkan bersama pada periode tertentu. Itu misalnya di angkatan, Balai Pustaka itu idenya di situ adalah bagaimana, mereka berjuang melawan adat istiadat yang kemudian biasanya tema-tema besarnya dia pakai itu adalah kawin paksa, ya atau kawin terpaksa, itu. Tapi sebenarnya konsep idenya itu adalah bagaimana sebenarnya, ingin menuju ke, modern sebenarnya, idenya ya. Itu pada wilayah angkatan. Nah, bagaimana sih, periodisasi itu disusun, ya itu biasanya didasari oleh ini, tentang penggunaan bahasa yang, digunakan. Apakah misalnya pada wilayah Balai Pustaka berbeda tidak, model ya ataukah logat bahasa yang dipakai pada, karya sastranya, itu Anda harus cermati ya bahwa misalnya di angkatan Balai Pustaka masih cenderung memakai bahasa-bahasa yang agak-agak Kemelayuan ya kan, ya kayak begitu. Masih sering memasukkan tentang pantun dan lain-lain sebagainya pada karya sastranya, itu, salah satunya.
yang bisa dijadikan acuan pada wilayah penyusunan priorisasi. Bisa juga pada wilayah bentuk karya sastra yang muncul, termasuk tadi tema yang digunakan ya. Ya, bagaimana sih tema-tema di angkatan pujangga baru ya kan. Nah, itu. Bagaimana tema-tema di angkatan 45 itu penting bisa dijadikan acuan pada wilayah penyusunan priorisasi, termasuk pada wilayah keadaan masyarakat dalam kurung waktu tertentu. Itu pada wilayah ini pembabakannya ya. Ini sastra dari suatu waktu, itu satu waktu ya, sebuah bangsa itu pasti mengalami perkembangan. Dengan demikian sejarah sastra tidak lain dari rangkaian atau jajaran periode sastra, seperti kata Rene Quellec di sini, Willequieren ya, bahwa sebuah bagian waktu yang dikuasai oleh suatu sistem norma-norma, standar-standar konveksi sastra yang kemunculannya, penyebarannya, keberagamannya, integritasnya, dan kelenyapannya dapat dirunut. Itu. Jadi kita bisa merunut katanya pada wilayah periode-periode tertentu. Itu seperti kata pendapat dari Rene Quellec di sini dan Willequieren. Nah, kapan sih sastra Indonesia lahir? Itu penting kawan-kawan tahu ya. Dan sebagai akademisi yang bergelut pada wilayah perkuliahan, ya Anda harus punya acuan ya. Kalau kemudian ada yang bertanya, kapan sih sastra Indonesia itu lahir? Ya kan, sebenarnya pada wilayah ini secara pasti itu tidak diketahui ya. Biasanya hanya pendapat yang diperkirakan. Makanya tak heran di sini dalam lahirnya lahirnya sastra Indonesia itu banyak sekali versi. Ada berapa versi ya, bukan banyak sekali. Ada yang pertama yaitu adalah versi bahasa. Di sini tokohnya adalah Umar Yunus ya. Dia mengatakan bahwa sastra Indonesia modern itu berkembang mulai dari tanggal 28 Oktober. Ya kan? Nah, karena tadi dikatakan bahwa versi bahasa, ya otomatis 28 Oktober sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat itu 28 Oktober lahirlah Sumpah Pemuda, di mana salah satunya yang disepakati pemuda saat itu adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, ya kan? Nah, beliau berpendapat di sini, Umar Yunus dan kawan-kawan berpendapat bahwa sastra erat sekali dengan bahasa, ya kan? Karena sastra itu medium pengungkapannya adalah bahasa. Yang membedakan dengan karya seni yang lain itu adalah media pengungkapannya. Kalau misalnya seni musik ya medianya lain, seni rupa media pengungkapannya adalah kanvas, ya kita di sastra media pengungkapannya adalah bahasa. Itu dia jadikan acuan ya, makanya dia mengatakan bahwa sastra Indonesia lahir itu pada 28 Oktober. Acuannya Sumpah Pemuda, lahirnya pengakuan bahwa bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia. Itu menurut Umar Yunus versi bahasa. Jadi itu lahirnya yang pertama. Nah, kemudian yang kedua pendapat lain, Nugroho Noto Susanto dan kawan-kawan. Dia mengatakan bahwa sastra Indonesia bukan berarti berbicara tentang bahasa Indonesia, tapi melainkan sastra nasional Indonesia. Maka prinsipnya sastra Indonesia adalah prinsip kebangsaan. Nah, prinsip kebangsaan katanya di sini acuannya adalah 20 Mei 1908 yang biasa kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, sebagai tonggak ya, bangkitnya kesadaran kebangsaan bangsa Indonesia. Inilah jadi acuannya, menjadi aspirasi nasional yang menjadi acuannya, sehingga dia mengatakan bahwa sastra Indonesia acuannya ini 20 Mei 1908, yaitu Hari Kebangkitan Nasional, ya kan? Nah, itu ini tokonya. Kemudian ada versi lain yang mengatakan bahwa ini versi politik ya, atau versi pemerintahan. Tokohnya di sini Slamet Mulyana dan kawan-kawan. Dia mengatakan bahwa sastra Indonesia modern ya acuannya harus 1945, karena dia tidak bisa dipisahkan dari suatu negara, ya kan? Dalam hal ini negara kita Indonesia
baru kemudian dikatakan merdeka pada era tahun, 1945. Hal ini ditandai dengan Proklamasi Indonesia. Nah, saat itulah katanya baru ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Jadi itu acuannya dia kalau versi politik ini, tokohnya tadi Slamet Mulyana, itu. Nah, yang terakhir di sini ini saya cenderung sepakat ya, pada yang terakhir ini, versi terakhir di sini tokoh-tokohnya banyak sekali, tokoh-tokoh baik kritikus sastra dan, sastrawan. Ya, ya, tokoh-tokohnya misalnya ada Adjie Rosidi, H.B. Jassin, Athieu ya. Athieu ini adalah orang Belanda yang hampir sepenuhnya menghabiskan waktunya meneliti sastra Indonesia. Bukunya ada macam-macam, termasuk ada bukunya tentang sejarah sastra. Termasuk Farudin Ambo Endre ya. Farudin Ambo Endre ini adalah salah satu akademisi kita yang patut dibanggakan. Dia meneliti Lagaligo, dia adalah, dosen dulu di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Anda perlu mencari tahu dia salah satu tokoh ya, termasuk, tokoh kritikus sastra. Dia mengatakan bahwa artinya, kelompok ini mengatakan bahwa sastra Indonesia berkembang sekitar tahun 1920-an. Mereka berpendapat, karena 2 pertimbangan. Yang pertama ya bahasa yang digunakan. Mereka mengatakan bahwa meski bahasa Indonesia secara formal baru diakui 1928, tapi realitasnya bahasa Indonesia sudah berkembang pada tahun-tahun sebelumnya, yakni sekitar tahun 1920-an, yaitu karya-karya yang lahir, itu menggunakan bahasa Indonesia meskipun agak mendekati Melayu sebagai, dasar bahasa Indonesia sendiri, karena itu pendapat acuannya. Kemudian, alasan yang kedua, dia mengatakan kenapa mesti 1920-an, karena corak isi yang terdapat dalam karya sastra Indonesia. Corak isi karya sastra di era 1920-an itu katanya sudah mencerminkan sikap watak kebangsaan Indonesia. Ya, otomatis atrinya sudah mengandung unsur kebangsaan, misalnya puisi-puisi dari Emi Amin ya, puisi Tanah Airku. Itu Tanah Air Anda mungkin sering membacanya ini, karena sering dimasukkan dalam buku pelajaran bahasa Indonesia ya. Itu, pendapat, dari, kelompok ini, sehingga dia mengatakan bahwa sastra Indonesia itu sudah ada di periode 1920-an. Nah itu. Saya cenderung sependapat pada itu. Ya, tapi kalau berbicara tentang sejarah sastra Indonesia, sebenarnya seperti di awal-awal saya katakan bahwa ada sastra daerah dan lain-lain. Makanya biasanya, di prode sastra ada istilah prode sastra daerah ya. Ada sastra Indonesia lama, selain sastra Indonesia lama ada juga nanti prode-prode pengarang Tionghoa, itu ada bukunya siapa saya lupa ya, ada buku yang membahas tentang pengaruh-pengaruh orang-orang Tionghoa bagi, perkembangan sastra Indonesia. Jadi sebelum 1920-an itu banyak sekali karya-karya sastra, dari orang-orang Tionghoa yang sudah kemudian membahas tentang orang-orang Indonesia. Dan yang terakhir di era sekarang itu disebut sebagai sastra Indonesia modern. Saya pikir itu aja dulu ya sebagai pengantar dari, mata kuliah kita sejarah sastra. Semoga yang saya sampaikan ini bisa kawan-kawan pahami. Sekali lagi saya tekankan bahwa Anda harus punya referensi untuk, mata kuliah ini, karena nanti bisa saja saya kasih tugas dan Anda pasti membutuhkan, banyak referensi untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Saya pikir demikian, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.